Grup Facebook Fantasi Sedara. Dengan lebih dari 35.000 anggota menjadi bukti gelapnya dunia maya saat pengawasan lemah. Di balik anonimitas, para pelaku incest berbagi cerita dan saling menyemangati, menciptakan lingkaran penyimpangan yang dianggap wajar dengan sistem tertutup dan celah algoritma. Komunitas ini tumbuh subur tanpa terdeteksi. Korbannya anak-anak yang seharusnya dilindungi. Ini bukan sekedar grup menyimpang, tapi potret nyata bahaya dunia digital tanpa batas. Kita semua harus bertindak karena diam berarti membiarkan kejahatan terus hidup hebat atau justru mengerikan. Grup Facebook bernama Fantasi Sedara baru-baru ini menggegarkan publik, bukan karena prestasi, tapi karena penyimpangan moral yang begitu kelam. Bayangkan, sebuah komunitas online berisi lebih dari 35.000 orang yang secara sadar dan aktif memuja hubungan incest, ya, hubungan seksual sedara, bahkan dengan anak kandung mereka sendiri. Grup ini bukan sekedar ruang obrolan. Mereka berbagi cerita, gambar, bahkan ajakan yang melanggar norma agama, sosial, hukum, dan kemanusiaan. Para anggotanya bersembunyi di balik nama palsu, merasa aman, merasa tak bisa dilacak. Mereka menulis cerita tentang menggilir saudara, memperkosa anak sendiri, dan yang lebih mengerikan, mereka saling menyemangati. Inilah yang disebut validasi kelompok menyimpang. Saat pelaku merasa tidak sendiri, ia menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa perilaku jahatnya itu wajar. Mereka menciptakan sebuah lingkaran setan. Grup ini bisa tumbuh karena sifatnya tertutup, tak bisa dicari publik, disamarkan dengan kode. Anggotanya direkrut lewat rekomendasi rahasia. Mereka memanfaatkan celah algoritma dan kelemahan pengawasan. Ada istilah dalam psikologi, deindividuasi. Saat seseorang merasa tak terlihat, ia hilang rasa bersalah. Lalu ada groupthink, di mana kelompok yang menyimpang saling membenarkan. Tak ada yang berani berbeda, yang melawan akan dikucilkan. Dan korbannya, anak-anak yang tak bisa melawan, yang seharusnya dilindungi, justru disakiti oleh keluarga sendiri. Trauma fisik, luka batin, dan kehilangan rasa aman. Luka yang tak sembuh seumur hidup. Grup Fantasi Sedara ini bukan hanya sekumpulan cerita, melainkan sebuah potret bagaimana predator bisa tumbuh jika dunia maya dibiarkan tanpa pagar. Media sosial seperti Facebook harus bertanggung jawab. Pemerintah dan aparat hukum harus bertindak cepat. Bukan hanya admin grup, tetapi seluruh anggota aktif harus diusut dan ditindak. Kita juga punya peran. Literasi digital, edukasi seks yang sehat, kesadaran moral sejak dini. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka dengan anak. Sekolah dan tokoh agama harus berani bicara soal perlindungan anak. Karena jika kita diam, kejahatan akan tumbuh dan anak-anak akan terus menjadi korban. Dunia maya harus menjadi tempat yang aman, bukan tempat bersembunyi para predator. Untuk membaca artikel lebih lanjut, hanya di website getradius.id.